Selamat pagi semua. Apa kabar? Sehat semua? Semangat? Bagus. Terima kasih. Teman-teman sekalian, maka sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita pimpin mulai dengan doa. Ada yang bersedia memimpin doa? Saya, Pak. Silakan. Ini saja. Bapak teman-teman sekalian, mari kita bersama dalam doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Tritunggal Maha Kudus. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita, pelajaran agama, judulnya Panggilan Hidup. Tujuan dari apa kita mempelajari ini nanti supaya yang pertama kamu kelas 12 mampu mengkritisi definisi makna panggilan hidup sebagai umat Allah. Hidup sebagai umat Allah lewat video blessing in disguise. Itu yang kita harapkan dengan belajar ini. Yang kedua, kamu nanti mampu menerapkan hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna itu yang bagaimana sih? Yang ketiga, mengkorelasikan, menghubungkan nilai keramahan Santo Yohanes Bosco. Karena pelindung kita Santo Yohanes Bosco, sehingga kita dapat begini Santo Yohanes Bosco, begini rupanya hidup yang bermakna. Kemudian akhirnya kami mampu mengikuti proses pembelajaran diskusi dengan ramah. Nampak nanti dalam penelitian Bapak itu, pengamatan Bapak, diskusi kamu ditanggapi atau enggak temannya, aktif atau enggak, ramah menanggapi atau enggak. Jelas? 11 ada pelajaran kita yang sudah kita pelajari dalam agama. Ada yang mengingat tentang pelajaran manusia unik? Ada? Apa artinya unik? Berbeda. Apa contoh menghargai diri sebagai yang unik? Bersyukur. Apa lagi? Apa? Menjaga diri. Apa lagi? Sebelum kita mendalami panggilan hidup, ada pertanyaan yang perlu kita jawab dan perlu kita sadari. Menurut kita, apa itu panggilan hidup? Supaya jadi kaya. Oke. Tujuan hidup supaya jadi kaya. Ada pendapat, ada menanggapi pendapat Putri? Silakan, Nana. Bagus. Menurut saya tidak kurang setuju karena kalau untuk kaya belum tentu enggak begitu hidup, belum tentu kita bahagia. Bagus. Ada lagi pendapat? Silakan. Kalau misalnya kita kaya, kita bisa membuat apapun yang kita mau, menghasilkan apapun yang kita mau, dan mendapat apapun yang kita mau. Jadi kita juga bisa bahagia. Nah, kalau kita sudah kaya, kita juga bisa bahagia, bisa berbuat apa yang kita mau. Itulah persoalan ini. Nah, teman-teman sekalian, sebelum menggali apa makna panggilan hidup ini, perlu kita lihat video yang berikut ini. Silakan analisis dari video berikut ini. Baik, kita sudah melihat video. Maka sekarang silakan dicatat 4 pertanyaan yang akan kamu diskusikan dalam kelompok. Nah, anak-anakku sekalian, perhatikan dulu. Nomor 1 jelas maksudnya kan? Nomor 2 jelas? Jelas. Nah, nomor 3, kalau orang yang memahami blessing in disguise itu, sikap apa yang cocok? Coba diskusikan orang yang memahami menghidupi blessing disguise, sikap yang cocok dalam menghadapi setiap tantangan bagaimana sebenarnya? Jelas? Jelas, Pak. Nomor 4, sebagai siswa, sikap di rumah yang memahami blessing disguise apa? Kadang-kadang yang tidak cocok dengan keinginan kita di rumah apa? Sebutkan 5.
di sekolah apa? Entah, banyak tugas dikasih guru. Oke, baik, silakan masuk dalam kelompok. Pertanyaan nomor 3 itu, sikap apa yang dituntut dari setiap orang yang memahami makna blessing in disguise. Nah, blessing in disguise ini kalau misalnya kita mengalami suatu hal yang kita anggap kemalangan atau musibah, tapi kan di balik semua itu kita harus bisa mencari titik terang biar kita juga nggak terlalu stres menghadapi masalah itu. Kayak misalnya waktu kita ngalamin pandemi COVID-19, waktu itu kita kan nggak bisa belajar secara offline atau nge-mall atau nonton di bioskop dan melakukan hal yang kita sukai lainnya. Namun kalau kita sadar sebenarnya di balik itu semua ada hal positifnya. Misalnya kita semakin dekat lagi dengan orang tua, keluarga kita yang lain, atau bahkan kakek, nenek, dan kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah dan juga merasakan kehangatan keluarga yang sebelumnya nggak bisa kita dapetin karena kita waktu itu les ya sampai malam atau sekolah juga, atau bahkan orang tua kita sibuk di luar sampai malam juga pulangnya. Oke, bagus. Itu salah satu contoh ya. Jadi kan yang nomor 2 itu tadi kan apa maksud dari blessing in disguise. Nah kalau menurutku ya, blessing in disguise itu kayak seperti adalah kejadian yang buruk terjadi ke kita, tapi dari kejadian buruk tersebut bisa diambil maknanya gitu loh, hikmahnya ada. Jadi kayak self improvementnya dari kejadian buruk tersebut ada ke kitanya. Contohnya? Contohnya misalnya kayak apa ya, kalau jatuh dari sepeda misalnya ya, jatuh dari sepeda, dalam proses jatuh dalam sepeda itu ada kesalahanmu yang kau buat, seperti kau main-main atau belok-belok nggak jelas. Nah, pas terjatuh itu kau harus mengambil hikmahnya itu, jangan saat bersepeda melakukan tindakan yang nggak perlu gitu. Betul juga. Ada maknanya. Pintar. Kalau menurutmu ya? Kalau menurut aku, kalau blessing in disguise itu dia sesuatu yang juga tampaknya buruk atau tidak menyenangkan, tapi walaupun begitu di belakang hari kemudian, beberapa hari kemudian itu bisa berdampak baik untuk diri kita sendiri. Nah kan sama kan, ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya. Betul. Jadi minimal dia ya. Baik, sudah selesai diskusi? Selesai semua dikerjakan? Mana diskusi yang berjalan baik? Semua memberi pendapat? Ada yang menanggung pendapat? Ada yang menerima pendapat? Itulah dinamika. Nah, untuk melihat hasil diskusi sebelum kita menjelaskan materi kita, maka kita coba tampilkan hasil dari kelompok kita. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 4 pertanyaan yang dipaparkan Bapak Guru di slide. Pertanyaan nomor 1, apa kata-kata yang sering digunakan dalam kegiatan? Kata-kata yang sering digunakan itu blessing in disguise. Menurut apa maksud dari blessing in disguise? Jadi menurut kami blessing in disguise itu hal yang terselubung, kayak sesuatu yang di awalnya itu tampak buruk, tapi menghasilkan sesuatu yang baik terjadi kemudian. Baik, nomor 3 pertanyaannya adalah sikap apa yang dituntut dari setiap orang yang memahami makna blessing in disguise. Jadi kalau menurut kelompok kami, sikap yang dituntut itu adalah melihat sesuatu dari sisi baiknya, jangan hanya negatifnya saja. Sebagai contoh, kalau misalnya kita mengalami suatu hal yang kita anggap musibah, kita jangan langsung putus asa atau bahkan langsung kecewa. Contohnya kayak waktu kita mengalami pandemi COVID-19, di situ kita tidak bisa berkomunikasi dengan teman secara offline atau juga nggak bisa pergi ke mall atau melakukan hal yang kita sukai di luar ruangan. Kita diminta untuk tetap di rumah dalam rangka melemahkan jaringan COVID-19. Nah, kalau kita sadari sebenarnya ada sisi positif dari itu semua, yaitu kita dapat menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan anggota keluarga kita. Dimana pada sebelumnya kan kita sekolah, les, dan bahkan pulang malam-malam, begitu juga dengan orang tua kita. Namun pada saat COVID-19 kita bisa mempererat tali persaudaraan di antara keluarga kita.
mahasiswa, permasalahan minimal 5 sikap yang bisa kita terapkan di keluarga, sekolah, masyarakat atas dasar penghayatan blessing in disguise. Jadi kalau dari keluarga itu, misalnya kan, kalau misalnya kita di keluarga itu disuruh sama mama gitu, kita nyapu, ngepel, cuci piring, atau kita melakukan pekerjaan rumah lainnya, membereskan kamar juga, kita bisa aja ngeluh karena kita merasa kayak itu tugasnya berat gitu. Padahal sebenarnya di balik itu semua, kita itu dididik menjadi pribadi yang lebih rajin, bisa memanajemen waktu, kita bisa menjadi mandiri, kita bisa pokoknya kita bisa melakukan semuanya itu sendiri tanpa nantinya kita bergantung kepada orang tua, sehingga kita bisa itu sendiri juga untuk kedepannya. Kalau di lingkungan sekolah yang sikap yang kita bisa terapkan itu, yang pertama tidak takut menghadapi tantangan. Itu contohnya dalam mengerjakan soal atau dipanggil guru ke depan. Itu kita harus berani supaya kita bisa menambah percaya diri kita. Yang kedua itu optimis. Dalam mengerjakan soal di depan kita juga harus percaya bahwa jawaban yang kita tulis di ruang tulis itu adalah benar. Lalu yang keempat itu mematuhi tata tertib sekolah. Kalau misalnya kita berpakaian tidak rapi ke sekolah, pasti anak-anak sekolah itu menganggap kita kayak murid berandalan lah istilahnya, gitu kan. Lalu yang kedua itu kita harus tahu manajemen waktu kita. Kalau misalnya dibilang sekolah kita masuk pukul sekian, kita harus datang pukul sekian itu tanpa harus terlambat ke sekolah. Lalu yang terakhir itu adalah percaya diri. Kalau misalnya kita ditanya guru, ada pertanyaan, kita harus percaya bahwa kita itu dan menjawab pertanyaan. Kami akan terus berusaha untuk melihat sisi positif dari semua kejadian, walaupun itu kejadian yang negatif sekalipun. Nah, karena kami percaya bahwa semua kejadian tersebut harus kami lewati untuk mengembangkan diri. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau tidak, kami akan mengakhiri presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Kami akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jadi sebenarnya sikap apa yang dituntut dari kita? Sebenarnya gak susah ya menurut saya. Kita itu harus selalu melihat sisi positif di dalam setiap situasi yang ada. Ini mungkin contoh dari saya. Misalkan nih teman-teman, ada yang ngalamin kecelakaan mobil dan patah kaki contohnya. Nah, jadi sebenarnya dalam sisi negatif tersebut itu ada satu sisi positif yang ada. Jadi di sini teman-teman itu diberikan waktu istirahat dari Tuhan sampai akhir hayat Anda. Mungkin itu salah satu contoh dari saya, mungkin saya menjadikan teman saya. Kalau dari saya pribadi sih, sikap apa yang kita bisa yang dituntut dari setiap orang yang untuk memahami blessing in disguise. Kalau saya pribadi, terutama di keluarga ya, mungkin kita sebagai anak dari kedua orang tua kita, pastinya setiap orang tua kita memiliki peraturan, pasti kita banyak nuntutnya, seperti kayak harus main HP itu sampai jam 10, atau nggak boleh tidur di atas jam 10, atau nggak boleh keluar pada saat jam sekolah, atau kalau misalnya kita minta kekurangan waktu buat istirahat, gak usah les. Mungkin banyak orang tua kita bilang masih punya kesempatan untuk les, dimanfaatkan. Mungkin kita banyak pikiran yang kayak mama ini banyak banget untungnya segala macam. Cuman di luar itu, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita cita-citakan, kelak pada saat kita sukses, pasti kita berpikir benar juga ya apa yang dibilang mama dulu. Sekarang saya dapat kesuksesan yang mungkin prosesnya itu kita jalani pada saat itu, pada saat inilah peraturan yang banyak ini merupakan proses untuk kita sukses nantinya. Kayak kita mau punya impian kayak masuk PTN yang kita inginkan, jadi orang tua kita pastinya kayak memberikan kita les untuk bisa masuk PTN yang kita inginkan. Mungkin pada saat ini kita pulang les pasti ngeluh, aduh capek apa segala macam, tapi percayalah proses yang kita lewati sekarang mungkin tahun depan bisa kita dapatkan lewat jalur masing-masing. Sudah cukup, mungkin teman-teman sekalian sudah cukup tanggapan dari kami. Terima kasih. Oke.
Baik, teman-teman sekalian. Blessing in disguise, panggilan hidup. Blessing in disguise dalam bahasa Inggris, something that seems bad or unlucky at first, but resulting something good happening later. Terjemahan bebasnya. Setiap peristiwa itu membuat sesuatu hal yang positif. Ada berkat terselubung dalam setiap pengalaman, bahkan pengalaman yang kurang baik. Inilah cara memahami dan mengalami serta memaknai hidup. Inilah hidup yang bermakna. Jadi kita alami semua, walaupun menyakitkan, kita jalani tanpa stres. Itu salah satu cara untuk nilai yang lebih tinggi. Ketika sakit datang, ku alami, maka ada sesuatu yang lebih indah akan tercapai. Panggilan hidup secara umum berarti cara menghidupi setiap pengalaman bersama Allah. Secara umum, setiap manusia itu hidup berdasarkan kesadaran. Tidak ada hidup spontanitas. Yang lain berbuat jahat, tidak berbuat jahat. Tapi setiap kita ini sadar bahwa tindakan itu berciri khas manusiawi. Kalau misalnya binatang tidak dipikirkan apa tindakannya, resikonya apa. Tapi setiap manusia dipikirkan apa resiko perilaku ini, apa resiko menanggapi setiap perilaku yang lain. Itulah panggilan hidup yang bermakna. Maka panggilan hidup yang bermakna itu, hidupku bermakna bagi diriku sendiri dan bermakna bagi orang lain. Hidup yang bermakna, teman-teman anak sekalian, tidak ditentukan oleh materi, tidak ditentukan oleh kemewahan. Orang miskin belum tentu dia menderita. Orang miskin bisa bahagia. Setuju? Setuju. Orang kaya belum tentu bahagia. Bagaimana dia cara menghayati hidupnya sebagai hidup yang bermakna? Nah, hidup yang bermakna tidak ditentukan oleh keterbatasan. Pernah melihat menonton video yang terbatas? Siapa itu? Ini uji tanpa tangan, tanpa kaki, tapi hidup dia menjadi motivator. Kemudian kita dengan cara yang tadi menjadi sarana penyelamatan alam. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas panggilan hidup? Jelas? Jelas. Oke. Untuk itu sebagai penutup ini kita ujian ya. Silakan ambil kertasnya. Ujian. Anak-anak sekalian, hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana panggilan menurut Injil Matius. Hari ini kita dalam panggilan hidup secara bermakna. Sebagai refleksi, silakan isi pertanyaan berikut ini. Apakah penjelasan tadi jelas? Kemudian apakah situasi pembelajaran tadi? Semua pertanyaan ini nanti silakan diisi dan dikumpul. Oke? Jelas? Sekarang mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Siapa ada yang bersedia memimpin doa? Silakan. Terus. Tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kita ini, kita tetap berdoa dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Terima kasih atas pengertian-Mu selama belajar tadi. Semoga apa yang telah kami pelajari bisa terus kami ingat dan pahami, sehingga kami bisa mengerjakan soal ulangan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Selamat siang kita semua.